Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi video ini saya lagi perbaikan power supply ya. Power supply saya sendiri. Jadi kemarin saya pakai beban tinggi, terus 12 voltnya itu tiba-tiba macet. Ternyata yang menyebabkan macet dari sini ya, switch rotarinya, karena saya sistemnya outputnya itu melalui switch rotary ini, karena saya bisa ganti-ganti output 5 volt, 3,3 volt dan 12 volt. Jadi saya harus pakai switch rotary. Nah, di switch rotary ini konektornya itu tipis ya, penghantarnya. Jadi jika kita pakai beban berat itu atau kita shortkan, itu bisa kepanasan di sini. Jadi power supply itu jika ada short di mana penghantar yang kecil, disitulah dia yang paling pertama panas hingga bisa menyala, terbakar ya. Jadi harus kita, jika punya power supply yang ampere besar, itu kalau bisa semua penghantarnya termasuk kabel-kabel outputnya itu harus kabel besar ya. Jadi untuk switch rotary ini saya terpaksa mengakali bagaimana caranya supaya penghantar ini bisa menjadi bertambah hantarannya ya, lebih tebal lagi. Jadi di sini saya pakai tiga switch, saya gabung karena ini switch rotary ada 4:3 ya. Jadi satu pin ini koneksinya 3 pin, jadi 1 2 3 4. Jadi saya pakai 3 biar lebih tebal penghantarnya lagi. Kemudian rawannya juga pakai switch begini. Jadi jika kita putar itu untuk perpindahan volt dari 5 volt ke 12 volt, itu untuk PSU 12 volt dan 5 voltnya itu tidak boleh bersentuhan ya, karena bisa short. Jika ini sama-sama positif, tapi untuk output 5 volt dan 12 volt itu tidak boleh bersentuhan. Nah di sini switch rotary itu, makanya saya ketika untuk mau mengubah dari 12 volt ke 5 volt harus matikan dulu. Cuma bahayanya itu guys, kalau lupa itu berisiko. Jadi di sini saya coba akali lagi dengan cara saya pasangkan karet di setiap sela-sela pin ini yang di luar ya, pergantian, karena di dalam kan cuma satu, itu tidak ada perpindahan. Yang ada perpindahan cuma di pinggir. Jadi saya pakai saya isi di sela-selanya setiap pin ini karet seperti ini. Contoh tadi ya, contoh ini, karena di sini pin ada satu pray, saya tidak pakai ini. Pin yang ini saya tidak pakai ya. Ini teman-temannya 3. Contoh ya, ini saya tidak lapisi karet. Jika kita putar ini koneksinya ya, ini bunyi, putar lagi ini. Nah jika kita putar secara perlahan ya, itu bisa saja ini sempat ada waktu dia short ini ya. Anggaplah saya putar ini pertengahan. Nah ini kadang sempat short. Di sini terkoneksi, di sini juga terkoneksi. Nah ini berbahaya guys ya, bisa short. Anggaplah ini 12 volt, ini 5 volt. Nah ini berbahaya. Jadi di sini saya akali bagaimana caranya supaya tidak lagi short.
Ini. Nah, jadi dia terangkat ya ketika kita pindah. Jadi ini tidak akan menyebabkan short. Oke, saya akan uji ya. Ini. Jadi di sini nanti rencana untuk saya pakai ini ya. Nah, ini malah tidak akan bersentuhan keduanya karena pinnya terangkat ya. Ini pinnya terangkat. Nah, jadi seperti itu guys ya. Ini tidak ada kita temukan di toko model, artinya untuk keamanannya ya. Jadi kita harus akali sendiri. Jadi ini saya akali, siapa tahu teman-teman juga ingin mengikuti. Saya pakai karet-karet yang agak keras ya, karet, terus kita iris sesuai sela-selanya, baru kita pasang. Kemudian jika pakai juga rotary switch ini untuk output, sebaiknya kalau bisa gunakan beberapa pin, jangan cuma satu ya. Seperti saya ini double, jadi ada 3 bagian, saya gunakan menjadi satu. Jadi 3 bagian ini seperti ini ya. Ini bagiannya ini ya, 3 ini. Nah, di sini juga bagiannya 3, ini saya gabungkan ke sini jadi 2 pin. Di sini juga jadi menjadi 3 pin. Nah, itu penghantar menjadi kuat. Jadi nanti outputnya bukan lagi di sini yang panas ya. Paling kita jika shortkan paling ujungnya kabel ya, output yang akan panas. Jadi ini yang paling penting, jangan sampai short. Kenapa saya pakai rotary seperti ini ya, karena untuk perpindahan dari 5 volt ke 12 volt, bagaimana agar output tetap satu di sini, kemudian pembacaan layar juga terganti. Jadi harus pakai rotary switch. Bisa sebenarnya tanpa ini, kita bikinkan rangkaian digital lagi menggunakan transistor atau ya sistem scalar transistor ya, bisa. Tapi itu rumit. Ini yang manual. Dan ini sudah sangat aman karena ada karetnya guys. Oke, saya akan coba pasang dulu ya. Oke guys, jadi ini sudah mantap ya, tidak ada short.
Jadi saya juga sudah merasa aman kalau seperti ini. Ini 5 volt ya. Ini 5 volt. Pindah ke 12 volt. Pindah ke 5 volt. Pindah ke 3,3 volt. Oke. Sekarang saya akan tutup dulu, kemudian kita tes. Oke. Ini 3,3 ya. Lima volt, 12 volt. Jadi tidak ada lagi ketakutan tentang switch ini. Tanpa harus mematikan, saya bisa memindahkan lagi. Terus tadi penghantar ya. Penghantar itu sebelumnya saya cuma pakai satu bagian di switch rotary, makanya penghantarnya tipis. Nah sekarang saya sudah pakai tiga lapisan, jadi kita bisa lagi tes penghantarnya. Ini saya pakai, ini ada di sini switch ampere ya. Jika saya naikkan ini full ampere, full bisa sampai 20 ampere. Ini tapi kalau saya turunkan itu ampernya turun. Ini ya. Terus saya bisa pakai 12 volt lagi. Nah kemarin itu saya pakai 12 volt beban tinggi, terus tiba-tiba macet. Ternyata switch rotary ya yang menyebabkan. Nih. Ini ampere sedang. Jika saya naikkan, ini high ampere. Tuh. Sampai patah guys ya. Oke, jadi ini untuk fungsinya untuk jika saya perlu perbaikan komputer atau CPU ya, yang membutuhkan 3 atau 2 output, 12 volt, 5 volt dan 3,3 volt. Terus di sini bisa saya pakai bebas semua ya. Kemudian power supply ini juga saya sudah upgrade lagi menjadi
25 volt. Ya, ini high ampere. Lihat guys, ini seperti terlas. Jadi kalau saya pakai setengah ampere ini tidak akan bisa max, cuma 16. Ini high ampere. Saya bisa bikinkan adjustable ampere, tapi itu sistemnya kurang baik guys ya, karena bukan kurang baik, bagus, cuma mengurangi speknya. Artinya ampernya kurang jika kita pakai suitable current atau ampere adjustable. Lebih bagus seperti ini, ampere max. Saya sisa mainkan di sini saklar jika mau pakai sedang. Oke, semoga bermanfaat ya tentang switch rotary. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.